Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbuna rabbul alamin, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sayyidil mursalin. Allahumma salli ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwana rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard, masalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al misbahu fi zuzazah, ila akhiril ayah. Wa qala aidan, aynama tuwallu fasamma wajhullah. Shadaqallahu azim. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita tingkatkan, kita jaga kualitas iman takwa kita. Karena dalam kehidupan ini yang Allah pandang dari kita, titik penilaiannya selalu ditujukan kepada qalbu kita. Apakah berisi keimanan, ketakwaan, dan perbuatan kita, apakah berisi ketaatan atau kedurhakaan. Selain daripada itu, Allah tidak pandang apakah kita berjabatan, berharta. Kenapa? Karena Dia tidak membutuhkan jabatan, karena Dia Maha Raja. Dia tidak butuh harta kita, karena Dia yang berikan, dan Dia ghaniyun 'anil alamin. Maha kaya, tidak ada yang dibutuhkannya dari segala sesuatu di alam semesta. Yang menggembirakan Allah adalah keikhlasan kita dalam ketaatan, keimanan. Maka seluruh ibadah yang diperintahkan Allah ini pada hakikatnya tujuannya, kata Imam Al-Ghazali, adalah ditazkiyatin nafs, agar jiwa kita bersih, agar tauhid kita bersih, sehingga bening qalbu kita bisa berakhlak yang baik, beriman yang baik, yang kokoh, dan berbuat taat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, saya ingin mengajak kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mengenali dirinya lewat dimensi-dimensi alam. Terdapat perbedaan para ustadz ulama kita dalam memahami keberadaan Allah, disebabkan ada yang pemahamannya tekstual karena tidak belajar ilmu rohani secara baik, hanya belajar memahami teks ayat, teks hadis. Ada juga yang pemahamannya lebih dalam, karena di samping mereka belajar ayat Al-Quran, hadis, tapi mereka juga belajar ilmu spiritual Islam dengan baik. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, ada seorang sahabat atau dua orang sahabat, dalam beberapa riwayat disebut salah satu asbabun nuzul ayat yang akan kita jelaskan ini. Sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, sebenarnya Allah itu di mana?" Lalu sahabat ini bertanya dengan serius kepada Nabi. Lalu Nabi SAW menunggu, tiba-tiba turun wahyu. Ketika sahabat ini bertanya, langsung Allah yang datangkan firman-Nya yang langsung menjawab. Apa kata Allah? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib
Katakanlah hai Muhammad, ketika hambaku bertanya tentang anni itu tentang diriku. Dalam bahasa Arab anni itu bisa diartikan an-nafsi, tentang diriku, tentang zatku. Jadi ketika hambaku bertanya tentang diriku, tentang zatku, fa inni qarib, katakan Muhammad kepada mereka, aku itu sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan kabulkan siapa yang berdoa kepadaku. Pertanyaan sahabat ini muncul untuk menjawab penasaran sahabat ini terhadap sebagian pendapat sahabat lain dan ayat lain. Karena dalam benak pikiran sahabat ini, Allah itu di langit, istawa alal arsy, arsy itu di langit jauh. Jadi dia mikir, ya Rasul, kalau Allah itu di langit, di atas arsy jauh di sana, kapanlah doaku sampai ke Allah? Jarak antara langit dengan bumi 1000 tahun perjalanan. Langit 1 ke langit 2 itu 500 tahun. 5 kali 7 udah 3.500, tambah 1.000 4.500. Jadi kapan sampai doaku? Umurku 1000 tahun pun gak ada. Kapan mau dijawab Allah? Inilah pemahaman sahabat tadi. Jadi sebenarnya dia bertanya di mana Allah itu, karena seawalnya memang dia berpikir Allah itu di langit, jauh di sana, jauh di langit sana, tak tergapai. Maka Allah sendiri turunkan ayat untuk menjawab pertanyaan sahabat ini. Fa inni qarib, katakanlah aku itu dekat. Nah, kenapa Allah menyatakan dirinya dekat? Nah, inilah tergantung nanti kepahaman kedalaman ilmu para ulama. Ada yang sederhana mengatakan Allah itu dekat, ya rasa dalam rasa, bukan dekat zatnya. Sebahagian yang tinggi spiritual yang mengatakan Allah itu ya dekat dengan zatnya. Muhitum bikulli syai', wa kana Allahu muhitum bikulli syai'. Ada beberapa ayat yang mengatakan Allah itu meliputi segala-galanya. Nah, mereka yang tidak setuju mengatakan yang meliputi segalanya ilmunya. Sebagian lagi mengatakan enggak. Bagaimana kita memahami bahwa Allah itu dekat? Tahukah kita bahwa salah satu fungsi ibadah yang kita lakukan ini adalah di samping tazkiyatun nafs, fungsinya adalah taqarrub ilallah. Seluruh ulama sepakat fungsi ibadah itu adalah taqarrub ilallah, mendekatkan diri, menjadikan diri kita sedekat-dekatnya dengan Allah. Jadi kenapa kita merasa jauh dari Allah? Jadi kita ibadah kan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Begitu juga ketika kita sholat, ibadah pokok salah satunya sholat. Bagaimana cara kita sholat? Anta'budullah ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seperti benar-benar melihat Allah. Kata Nabi SAW, janganlah kamu meludah ke kanan, ya. Atau jangan kamu lewat di depan orang sholat. Sesungguhnya dia sedang berdialog dengan Tuhannya. Allah berada bainahu wa bainal Ka'bah. Allah berada di antara dirinya dan Ka'bah. Nah, ini Nabi memberi isyarat lagi bahwa Allah itu dekat, depan kita dia. Ya. Nah, pemahaman-pemahaman inilah yang akan dipahami oleh ulama sesuai dengan kapasitas ilmu. Ada yang secara tekstual, ada yang secara bantu ilmunya dengan ilmu spiritual yang tinggi, maka sampailah kepada simpulan nanti yang sedikit berbeda. Saya akan menjelaskan dengan pemahaman ulama-ulama ahli ma'rifat, katakan saja yang spiritualnya tinggi dalam menjelaskan ayat-ayat dan hadis seperti ini. Bagaimana memahaminya? Mereka memahaminya. Ketahuilah ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alam kita ini sebenarnya berdimensi-dimensi. Kita ini berdekatan. Jin, malaikat, ruh itu dekat sama kita. Ini awal memahaminya. Dimensi. Kalau kita lihat misalnya ada gambar 3 dimensi. Ketika kita memandang lurus terlihat gambar ruko, gambar city, kota. Kita memandang dari kanan ternyata gambarnya gambar lautan. Pandang dari ke kiri kita, ternyata bukan lautan tapi adalah hutan. Di mana alam gambar city, kota, lautan dan hutan tadi? Di mana letaknya? Ya di gambar itu. Di situ-situ juga.
Kalau begitu berdekatan dong. Karena 3 dimensi, benar? Nah, ini cara paling logis memahami keberadaan Allah. Mari kita pahami beberapa ayat dan hadis sahih. Misalnya Nabi mengatakan, coba kita lihat alam jin dan alam malakut. Kita ambil satu hadis sahih saja mewakili kena singkatnya waktu. Idza sami'tum siyahad diyakah fas'alullaha min fadli fa innaha ra'at malakan. Wa idza sami'tum nahiqal himar fata'awudzu billah minasyaitan fa innahu ra'a syaitana. Ini kita mengenal dimensi alam jin dan alam malaikat. Kata Nabi apa? Apabila kamu mendengar ayam berkokok, minta karunia fadilah dari Allah, berdoalah. Kenapa? Ayam itu sedang melihat malaikat. Di mana ayam melihat malaikat? Ya dekat, depan dia. Loh, jadi alam malaikat itu mana? Ya dimensinya di balik ruang kosong ini. Nah, ini mudah-mudahan saya pahami. Di mana alam malakut itu, yang disebut alam malakut itu yang isinya malaikat, kata sebagian ulama, ya ini di balik ruang kosong ini. Tersambung sampai ke ujung langit sana. Tersambung sampai ke bawah dasar sana. Nah, bumi ini kan bulat di tengah. Kalau kita terus ke bawah, nyampe ke langit juga. Naik ke atas, ke langit juga. Atas bawahnya langit nanti ujungnya. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kalian mendengar ringkikan keledai, mintalah perlindungan kepada Allah dari setan, karena dia sedang melihat setan, jin setan. Di mana alam jin? Ya di balik ruang kosong ini. Nah, keledai melihat jin di mana? Ya dia lihat depan dia. Depan dia di mana? Ya di balik ruang kosong ini. Loh, setan kan nggak bisa lihat malaikat. Jin kan nggak bisa melihat malaikat. Malaikat yang bisa dilihat jin. Iya, tetapi mereka dimensinya lain. Seperti gambar tadi, foto tadi, 3 dimensi, 4 dimensi. Di situ-situ juga. Tapi ruang city kota tidak tembus ke ruang lautan. Ruang lautan tidak tembus ke ruang hutan. Dia 3 dimensi. Kalau alam kita ini kata ulama minimal 4 dimensi. Jadi di mana alam jin, alam malaikat? Ya di sini, di balik ruang kosong ini. Tersambung ke langit sana, tersambung terus. Dimensinya beda. Ya. Lalu di mana alam ruh? Nah, tadi alam jin, alam malaikat, alam ruh. Alam ruh itu di ruh. Alam ruh itu isinya ruh. Coba perhatikan diri kita. Diri kita ini ada nggak ruhnya? Ada. Kita bisa bergerak, mendengar, berpikir. Ya. Kalau sudah tidak bisa bergerak, tidak bisa mendengar, tidak bisa berpikir, berarti ruhnya sudah lepas dari jasadnya. Apakah ruh kita bertempat tinggal di alam jasmani, di alam zahir, di alam nyata, atau di alam ruh? Ya di alam ruh. Kalau dia di alam nyata, dia kelihatan pakai mata. Karena ruhani kita, ruh kita tinggal di alam ruh, maka dia nggak kelihatan. Hanya saja ruh itu disambungkan ke jasmani oleh jiwa, yang oleh ulama sebut dengan nafs. Apa buktinya? Buktinya sederhana. Coba kita bernapas. Hiduplah kita. Jasmani kita tersambung dengan ruh. Coba hentikan napasnya 1 jam. Nafsnya berhenti 1 jam. Apa yang terjadi? Ruh kita lepas dengan jasmani kita. Putus hubungan ruh dengan jasmani. Setelah putus, bisakah kita gerakan jasmani? Tidak bisa lagi. Karena penyambungnya sudah hilang. Putus. Dihentikan. Nah, sederhana memang. Jadi alam ruh itu mana Ustaz? Ya di balik ruang kosong ini. Maka kata Nabi SAW, ketika beliau ziarah, apa kata beliau? Laula anta alla tadafanu la da'utullah ayyusmi'akum min azabil qabri. Seandainya kalian tidak diwajibkan saling menguburkan, memakamkan, niscaya aku berdoa kepada kalian untuk mendengarkan, bisa mendengarkan azab kubur. Seluruh makhluk bisa mendengar azab kubur. Yang diazab kubur siapa? Ruh, jiwa. Kecuali manusia dan jin. Karena dimensinya beda.
Nah, jadi mana alam jin itu? Di balik ruang kosong. Alam malaikat balik ruang kosong ini. Alam ruh ya balik ruang kosong ini juga. Dimensinya yang berbeda. Kalau begitu malaikat jin semuanya dekat-dekat. Ada yang dekat di sini, ada yang di langit, ya tergantung. Tapi yang jelas dimensinya aja yang beda gitu. Lalu Allah di mana Allah itu? Fa inni qarib, katakanlah aku dekat. Kok bisa dekat Allah? Allah itu dia tidak di dalam ruang dan waktu. Dia meliputi seluruh dimensi. Meliputi ruang dan waktu. Itulah yang difirmankan Allah, wallahu muhitum bikulli syai. Allah itu meliputi segala-galanya. Maka jangan heran Allah bisa mematikan orang di kutub utara, kutub selatan serentak matinya. Kenapa? Karena dia meliputi seluruh ruang dan waktu. Maka dia sebut sifat zatnya apa? Yang kita bacakan tadi. Allahu nurus samawati wal ar. Allah itu cahaya langit dan bumi. Di sini disebut langsung nama zat. Allahu nur. Allah itu nama zat. Allah itu cahaya. Maksudnya apa? Sifat zatnya itu seperti cahaya. Cahaya matahari apabila dia menerangi, dia liputi seluruhnya. Dia terangi segalanya. Allah itu menunjuki, menerangi kita. Semua kita ditunjuki lewat qalbu kita. Tetapi kita yang sering tidak peduli dengan Allah. Semua kita ditunjuki lewat qalbu kita, hati kita. Kadang-kadang kita mau berangkat, hati kita ngomong, jangan dulu berangkat, berat hati kita. Tunjukin Allah. Berangkat juga kita, tabrakan. Itu salah satu. Tapi karena kotornya qalbu kita, kata Imam Al-Ghazali, sehingga nur Allah itu tidak bisa kita lihat. Jadi jangan dipahami, ma'asyiral muslimin, Allah itu di langit, di alam nyata. Maka saya sebut, NASA itu sudah ratusan tahun ya, ruang angkasa meneropong ke langit, tidak akan ketemu zat Allah, tidak akan ketemu aras di sana. Kenapa? Aras Allah itu bukan di alam nyata, dimensi alam nyata. Dimensinya dimensi alam Jabarut, aras itu. Setelah Jabarut baru masuk wilayah ketuhanan. Maka ketika disebut Ar-Rahman alal arsyistawa, Ar-Rahman Allah yang Rahman itu istawa di atas aras. Maksudnya apa? Aras itu di alam Jabarut. Jabarut itu diliputi wilayah ketuhanan, alam zatnya yang meliputi segala-galanya. Jadi ketika disebut istawa alal ars, al-ma'lum. Ngerti kita? Wong dimensinya saling meliputi kok. Maka disebut wasi'a kursiyuhus samawati wal ar. Kursi Allah seluas langit dan bumi. Kursi Allah seluas langit dan bumi. Mana dia kursinya? Kok gak kelihatan? NASA udah capek ratusan tahun neropong ke langit. Kok gak pernah lihat kursi Allah? Ya kursinya bukan di alam nyata. Kursinya di alam Jabarut, dimensi Jabarut. Ya gak kelihatan lah pakai teropong, kan hanya bisa lihat alam nyata. Kalau dinyatakan Allah kursinya, dijadikan di alam nyata, nabrak ke bumi. Bumi ini hancur. Kalau aras Allah dinyatakan di alam nyata, maka nabrak tiangnya ke bumi. Bumi bisa hancur. Karena diletakkan di alam dimensi yang berbeda, maka dia meliputi langit dan bumi. Di mana? Di balik ruang kosong ini. Kalau gitu dekat dong, dekat. Kursi Allah dekat-dekat. Aras Allah dekat-dekat. Allah dekat-dekat. Istawa alal arsy. Ini pemahaman ulama-ulama yang tinggi spiritualnya. Memahami Allah itu lewat dimensi-dimensi alam. Dan ini lebih rasional secara ilmiah. Dan bagi kita yang mempelajari yang disebut dengan fisika kuantum, fisika modern, dia akan ketemukan bahwa kebenaran alam ini semakin nyata. Kebenaran penjelasan dimensi semakin nyata. Dan kalau kita pernah menonton film Dr. Stranger yang terbaru, di situ digambarkan namanya metaverse, lapisan-lapisan alam. Itu mendekat-dekati. Begitulah dimensi alam kita. Jadi jelas Allah itu dekat-dekat. Arsy itu dekat-dekat. Dimensinya aja beda kok. Maka ketika nanti Nabi Muhammad dalam hadis sahih yang lain disebut, apa kata Nabi SAW?
Orang yang pertama kali dibangkitkan dari kubur nanti setelah sangkakala adalah aku. Kemudian Jibril membangunkanku, aku bangun. Lalu aku melihat Musa sedang bersandar di tiang arasnya Allah. Coba, Musa sedang bersandar di tiang arasnya Allah. Padahal baru bangkit dari kubur. Tiang arasnya dekat kuburan. Berarti kan aras sudah dinyatakan Allah. Karena alam dunia sudah berakhir. Jadi di mana dia? Ya dekat kuburan itu. Masya Allah. Mudah-mudahan dipahami. Maka cara kita bertuhan jangan pernah merasa jauh. Hati-hati. Ya, hati-hati. Kenapa saya katakan hati-hati? Nabi Muhammad saja pernah diancam Allah 1 kali. Walau taqawwalan alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin summa laqatna minhu alwatin fama minkum min ahadin anhu hajin. Sekiranya Muhammad berbohong mengatakan kata-kata dia adalah Al-Qur'an firman kami akan tarik tangan kanannya dan akan kami putuskan urat tali jantungnya. Nah, coba kami putuskan urat tali jantungnya. Maka dalam 1 detik Allah bisa buat kita stroke karena kedurhakaan. Allah bisa membuat kita gila karena akal kita tidak gunakan untuk memahami Allah, tapi untuk menipu masyarakat, menipu umat, membodoh-bodohin orang. Dan kita gunakan untuk melawan agama Allah. Allah bisa buat kita tidak bergerak sama sekali dengan kuasanya karena dia sesungguhnya fa innaka bi ayunina, kami senantiasa memperhatikan engkau Muhammad karena dia dekat meliputi segalanya. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa membuat kita semakin dekat. Pandanglah dia dengan hati, dengan mata ruh, maka kita akan ketemu dengan Allah itu sangat dekat. Jangan pandang pakai mata kepala. Walau di langit kita 1000 tahun, kita tidak akan menemukan ada Tuhan di sana. Karena hati yang buta tidak akan mampu menatap ilahi, menatap Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana bi hadhihi a'ma fahuwa fil arid akhirati a'ma wa adalla sabila." Siapa yang buta di dunia ini tidak kenal Allah, tidak punya rasa dekat kepada Allah, tidak pernah menatap Allah dengan ruhnya, dengan hatinya, maka di akhirat dia akan buta. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma wa nahsyuruhu. Siapa yang berpaling dari peringatan kami, dari Al-Qur'an, dari berzikir, mengingat, memperhatikan Allah dengan kalbunya, maka kalbunya akan mengalami ma'isyatan dongka. Dia akan merasa sempit hidupnya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan kumpulkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Kenapa dia buta? Karena ruhnya buta. Kenapa ruhnya buta? Karena tidak digunakan untuk memahami, mengenal Allah, mengenal dirinya. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kunta basira. Mereka berkata, ya Tuhan kami, kenapa kami dikumpulkan dalam keadaan buta? Bahkan bukankah kami dulu keadaan melihat? Dulu mata kalian yang melihat. Di akhirat ini bukan mata kepala yang melihat. Di akhirat ini alam ruh, alam akhirat ini yang melihat itu adalah qalbu. Qalbu yang makrifat, yang mengenal Allah. Qala kadzalika atatka ayatuna panasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah datang ayat-ayat kami meringatkan engkau, panasitaha, kau tidak peduli, kau lupakan kami. Begitulah hari ini engkau tidak diperdulikan dan dilupakan dan tidak diberi penglihatan. Kenapa? Karena di dunia buta. Maka semuanya tergantung kepada qalbu kita. Mampukah kita melihat Allah di balik segala sesuatu yang dia seperti nur menunjuki segala-galanya, atau hati kita buta tidak mampu menyaksikannya. Nauzubillah. Khatamallahu ala qulubihim. Itulah ciri-ciri orang kafir yang hatinya ketutup, tak mampu menyaksikan Allah di balik segala sesuatu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.